Itu momen-momen sebelum aku decide untuk resign. Di situ aku bener-bener berusaha kayak punya conversation sama my inner self, sama diri sendiri. Bener-bener nanyain pengen apa. Karena itu aku gak pernah tanya. Aku gak pernah tanya pengennya apa gitu. Kalau aku kehilangan waktu banyak sama orang-orang yang ternyata sebenarnya penting, ini kayaknya harus gue consider juga deh. Itu kayaknya salah satu thinking aku juga, akhirnya udah deh gue resign gitu. Siapa tahu ada rezekinya juga gitu. Karena aku percaya Tuhan kayaknya gak ngasih rezeki cuman lewat tembok gedung deh. Kayaknya mungkin aku bisa cari di tempat lain gitu, sembari aku fokus sama hal-hal yang ternyata menurut aku penting juga gitu. This is Life as Modern Women. Bersama saya Bianca Belnadia as your podcast host. Hai, welcome to Life as Modern Women. Bersama saya Bianca Belnadia, di mana kita sering membahas isu-isu sebagai wanita modern zaman kini. Dan hari ini aku excited banget karena ada guest namanya Janet Abigail, and she's an ex-corporate girly turned freelancer, but there's so much more to her life that we do want to dig in today. Pastinya kita bakal banyak belajar. Kamu at the turning point of your late 20s, tapi you're still rediscovering yourself, try to find out who you are. And menurut aku kita juga not necessarily always need to know who we are, ya masih kayak I think society really pushes us to kesannya kayak oh you have to have everything figured out. I think Janet will share that sebenarnya not having everything figured out is just completely normal. So thank you so much Janet for being here today. My pleasure, ikut happy juga karena di-invite di sini. Jadi ya bakal seru sih kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Dan untuk to get us started, biar nggak terlalu panik dan ini, mungkin I have a few questions just to get us warmed up. Mungkin are you a coffee or a tea person? Tea person. Okay. Tea. And if you have to say, are you more of a morning or a night person? I used to be a night person. Oh, ada malam ya? Iya, sekarang morning person. Okay. Morning person. Dulu bangunnya jam berapa, sekarang bangunnya jam berapa? Dulu jam 10, sekarang jam 6 sampai jam 8 max. Jam 10 aja menurut aku udah telat banget. Telat banget sekarang, nggak bisa. 8 max. Panik sekarang kalau bangun kesiangan. Iya. Dan apakah kamu what is your hobby? My hobby currently working out. Terus aku juga hobi trekking, hiking. Itu sih yang sekarang lagi jadi hobi. Sama berdandan hobi nggak ya? Karena aku punya passion di fashion, jadi I think fashion is a hobby. Okay, I think we can start. Mungkin untuk to start us off, maybe you can introduce a little bit about yourself. Hai, aku Janet Abigail. Bisa dipanggil Janet aja. Tadi mungkin kakak udah sempat sampein sedikit ya. Aku ex corporate girly, kerja corporate 6 tahun. Sekarang lumayan aktif di social media. Tapi di luar itu aku juga sembari nyari lagi digging nih kira-kira interest sama passion aku di mana untuk ya biar aku jalanin lagi, aku tekunin lagi. Karena kan sekarang udah gak terikat 9 to 5. Jadi pengen bisa lebih explore aja sih. I see. Mungkin untuk kenal Janet a bit more, mungkin kamu bisa share nggak sih kamu tuh dari keluarga seperti apa, besar seperti apa, punya kakak adik kah? Seru nih. Aku anak pertama perempuan dari 3 bersaudara. Sekarang sisa papa aja. Mamaku udah nggak ada. Last year 2021 mamaku meninggal. Terus keluarga aku cukup strict dan keras banget. Jadi mungkin kalau yang udah pada kenal aku biasanya tahu tuh Janet keras banget, galak banget gitu. Kamunya okay. Gitu. Karena mungkin upbringing aku juga ngebuat aku jadi pribadi yang kayak gitu. Karena keluarga aku lumayan kaku kali bisa dibilang ya, kaku. Tapi biasanya soalnya yang goofballnya tuh mama gitu. Cuman ya bisa dibilang kaku, tapi
ya inilah ya, santai tapi sih, nggak yang strict parah gitu. Oke, dan kamu punya adik atau kakak? Punya adik 2 perempuan semua, Jadi terus rumah ramai perempuannya. rame tapi, mereka itu tipe yang biasanya tuh funny gitu, mereka biasanya ngikutin jokes aku juga sih, soalnya aku tipe yang lebih berisik di rumah, terus controlling kali ya, Kak, ya. Controlling terus jadi suka biasanya ngecek-ngecekin kamar mereka gitu, kayak lagi ngapain, biasa kan orang tua suka gitu ya. Ini sekarang part aku di rumah kayak gitu, jadi suka, ngerecokin adik-adik, terus life is good sih, currently, tuh, happy. Terus growing up, sekolah atau kuliah? Sekarang, udah resign, tapi dulu background-nya aku SD swasta, SMP, SMA negeri, PTN juga aku di negeri, di Jogja. Gitu, aku kuliah 4 tahunan ngambil jurusan HI. Itu tuh lumayan seru juga sih kalau misalnya kita ngobrol ya, karena, itu sekolah lumayan ngedidik aku sih, Kak, buat jadi kayak sekarang gitu. Jadi tepat waktu iya, karena dulu kalau berangkat sekolah harus ikut papa mama kantor, kerja. Jadi harus bangun tuh jam 4. Oh ya? Iya, jam 4. Karena jam 4 papa mama itu jam 5 udah harus jalan. Next, 5.15. Jadi aku selalu nyampe paling early di sekolah. Sama lah kayak di sini aku early juga Oh sampai. iya. Kebiasaan apa-apa semua harus serba early, serba cepat. Terus masuk SMP, SMA ini juga masih dipandu sama orang tua, karena waktu itu aku sempat intinya punya pilihan sekolah atau nggak sekolah gitu, karena bukan karena uangnya nggak, tapi karena ada satu sekolah yang bagus banget menurut mama aku gitu. Jadi kamu sekolah di situ atau nggak usah sekolah sama sekali. Jadi aku sempat dikasih opsi kayak gitu, saking keluarga aku ini soal pendidikan paling strict kayaknya soal pendidikan gitu. Tapi anak pintar growing up. Puji Tuhan anak pintar. Oh iya, oke. Jadi pas Mungkin SD, karena itu kali ya. jadi Bahkan. iya, terus mungkin karena anak pertama kan, Kak. Jadi kayaknya harus jadi example yang baik juga buat adik-adik. Jadi SD nggak selalu top 5 tapi top 10 aku selalu masuk. Top 10, top 5, SMP juga sama, top 10, top 5, bahkan try out dulu kalau ujian nasional. Satu angkatan juga aku sempat top 10. UN nilainya bagus tapi nggak cukup untuk masuk this high school yang bagus banget itu. Terus aku untungnya sempat menang lomba nasional gitu. Jadi menang lomba nasional speech and debate waktu itu di Solo. Sertifikat itu yang aku pakai untuk masuk ke SMA ini. Di SMA itulah aku kayaknya hidup ngebuat aku jadi humble gitu, kayak you're not that smart. Di situ aku baru kayak semuanya pintar. Aku kelas 1 SMA itu dari 36 anak, aku ranking 33. Pertama kali di Pertama kali. Aku stres parah karena dulu labelnya anak pintar nih. Terus ranking, biarpun ya aku juga maksudnya di sekolah aktif juga. SD suka ikut lomba ada olahraga apa segala macam, menggambar gitu. Tuh aku suka ikut. Tapi pintar secara akademik gitu kan. Tiba-tiba title itu nggak ada. Dan lebih parahnya lagi, orang tuaku sampai dipanggil sama kepala sekolah. Karena udah berkali-kali, awalnya sama wali kelas, nilainya juga gak ada perubahan. Dan terakhir ibuku dipanggil sama kepala sekolah untuk diinfoin kalau anak ini gak ada perubahan, gak naik kelas ya. Jadi aku calon veteran gak naik kelas gitu. Gak naik kelas. Ibu aku yang biasanya dulu suka stres kalau nilai aku jelek, entah kenapa di sekolah yang bagus ini dia kayak, it's okay, gak apa-apa. Nilai kamu kayak kambing lompat pagar asal di sekolah ini gak apa-apa. Tapi konsekuensinya di sekolah itu untuk survive, aku banyak bimbel. Jadi aku dimasukin bimbel yang dekat sekolah, yang isinya anak-anak sekolah aku. Terus private juga di rumah, sama ada satu bimbel lagi yang menurut mama aku bagus. Jadi 3 bimbel in a week. Gak ada tuh aku ke mall, kemana segala macam tuh, itu gak bisa frequent gitu loh. Weekdays tuh biasanya kayak pulang sekolah kan seru tuh. Cewek-cewek biasanya kenal yuk kemana makan. Zaman aku udah gitu tuh, Kak, tapi enggak, aku ya banyak bimbel, banyak les gitu. Terus kuliah, syukur-syukur dapat kuliahnya juga cepat, karena aku ngambil kelas inter di PTN di Jogja ini. Terus yang lain masih
mencari-cari kuliah. Bulan Maret aku udah free, jadi aku punya kayak libur sekitar 1,5 sampai 2 bulanan sampai masuk semester 1 kuliah pertama. Itu aku udah bebas, jadi sebenarnya smooth banget. Tapi ya itu semua arahan orang tua gitu, terutama mama sih yang lebih strict soal sekolah gitu. Terus berarti dari pendidikan yang lumayan strict, kuliah juga oke, berarti habis itu langsung memang udah mau mengejar mimpi nih gitu? Iya, langsung. Aku lulus itu Agustus 2017. Tadinya udah pikir, aduh Jogja itu enak banget kan Kak. Comfort zone aku. Kebiasaan ya? Iya, terus aku mau gap year dulu. Let's see what I can do in Jogja gitu kan. Aku nggak tahan, karena berapa hari setelah masih pakai toga itu, nggak, kita harus cari kerja gitu. Nggak lama, aku September langsung intern di sebuah e-commerce for 3 months, langsung full time. Jadi habis lulus aku nggak ada jeda sama sekali, aku langsung kerja gitu, ngejar mimpi. Iya. Apa tuh mimpinya? Apa sih cita-citanya? Tadinya tuh cita-citaku, pokoknya kalau di Google Janet Abigail, orang harus lihat achievement aku. Misalnya kayak VP of apa, atau misalnya jabatan yang bagus deh pokoknya. Terus misalnya achieve ini, kayak berhasil melakukan A to Z gitu. Pengennya kayak gitu tadinya cita-citanya. Pokoknya harus noticeable gitu. Ternyata enggak, berubah. Oh berubah. Oh tadinya kayak gitu. Tadinya kayak gitu. Makanya aku kerja korporat kan. Itu mungkin 5 tahunan lah mimpi aku masih kayak gitu ya. Maksudnya masih ada sih Kak sebenarnya, shiftnya tuh bolak-balik. Pengen ngejar mimpi yang itu atau kayak balik ke mimpi yang ini gitu. Jadi ada 2 mimpi yang aku awalnya tuh bingung harus belok kanan belok kiri. Itu jadi lumayan lama prosesnya sampai aku bisa lebih yakin. Tapi aku bisa bilang itu kayaknya di awal-awal karir aku deh, 4 tahun itu. 4 tahun 4,5, max 5 lah. Karena sekarang kan udah jalan nyari 1 tahun dari aku gak kerja kantor kan. Udah lebih yakin sama yang aku pengen sekarang sih. Gitu. Jadi dari mau jadi seorang VP atau seorang yang dikenal dengan achievementnya, terus ada ke perbedaan yang bisa dibilang 180 derajat. Iya. Aku pengen jadi ibu rumah tangga ternyata. Itu aku pengen close with family gitu, deket sama keluarga, terus punya waktu lebih fleksibel buat ngerawat diri aku ya. Mungkin karena aku sekarang into fitness and health juga gitu kan. Jadi punya waktu buat ngatur kesehatan, terus jagain anak, deket sama suami, terus mungkin kerjaan-kerjaan yang aku bisa kerjain dari rumah. Jadi atur waktunya lebih fleksibel sih. Ternyata yang dari VP gitu, bahkan setinggi menteri Kak tadinya cita-citanya. Ternyata iya aku mau jadi ibu rumah tangga. Udah atau belum jadi ibu? Belum. Untuk teman-teman. Belum pula jadi masih mimpi kan? Jadi masih mimpi. Iya. Masih jadi mimpi gitu. Oke. Tapi gimana tuh switch-nya, kan buat teman-teman pastinya yang I think udah working, mungkin udah lulus, udah kerja, kan pasti ada ya always that identity kayak aduh gue mau terusin apa yang gue kerjain, atau tapi ada sesuatu nih, something else yang gue mau kerjain, atau yang tapi kayaknya sedikit gak lumrah ya dengan gue udah di posisi ini, gue udah achievementnya ABCD, sayang gak ya gitu. Kok bisa sih dapet ke posisi sekarang untuk make that decision? Sebenarnya momentumnya tuh gak cuma sekali sih Kak. Jadi that calling tuh udah constantly manggil aku, cuman aku coba kayak brush it off gitu. Maksudnya enggak ini cuman suara-suara aja kok. Karena kelihatannya itu the grass is greener there. Padahal enak ya. Iya. Inti lo ini kalau lo kerja udah jalan lo udah benar, terus perusahaan lo yang sekarang bonafit bagus, udah nggak usah ngeliat kanan kiri lagi gitu. Sebenarnya ada momen dimana mungkin 2 kali ya Kak. Yang pertama waktu mama aku meninggal. Terus yang satu lagi itu momen-momen sebelum aku decide untuk resign. Di situ aku bener-bener berusaha kayak punya conversation sama my inner self, sama diri sendiri. Bener-bener nanyain, lu pengen apa? Karena itu aku nggak pernah tanya. Aku nggak pernah tanya pengennya apa gitu. Terus nggak apa-apa nggak kalau ternyata tanda kutip gitu ya, nggak apa yang di depan nanti yang pengen kamu kejar tuh itu nggak mega gitu, itu nggak grande, itu cuman mediocre aja gitu. Nggak apa-apa nggak
itu mulai jadi apa ya, suatu momen aku merefleksikan diri ya Kak. Jadi momen-momen aku mau resign ini constantly tiap malam gitu, kayak sembari berdoa, sembari apa tuh aku ada ngomong aja sama diri sendiri sih. Kayak apa sih yang aku pengen, terus gimana nanti ke depannya kalau ada challenge A misalnya, kamu bakal ngapain gitu. Jadi mulai ada banyak skenario-skenario di kepala aku, dan sebenarnya itu upaya untuk aku kenal sama diri aku gitu. Karena kayaknya aku nggak pernah ngasih chance untuk lebih kenal sama apa yang aku mau deh. Terlalu clouded sama ego aku, dan juga tanda kutip validasi yang kayaknya bakal aku dapetin dari luar kalau sampai aku bisa achieve mungkin jadi VP atau jadi menteri mungkin gitu. Kayaknya itu terlalu kayak clouded gitu. Jadi aku mulai dengerin diri aku sendiri. Terus dan mama meninggal kan. Mama meninggal itu membuat aku ngerasa kayak aku banyak bisa miss out banyak kalau hidupku dipakai cuman buat kerja 9 to 5 dan ngejar jabatan gitu kan, label kerjaan yang kelihatannya ya itulah grande gitu. Aku bisa miss out banyak sih gitu, karena maksudnya kan aku udah ngerasain Kak, aku juggling between 2 jobs. Aku kerja di corporate, terus aku di content creator, even cuti pun kadang aku pakai untuk kerja lagi. Weekend aku pakai buat kerja, yang seharusnya weekend mungkin aku bisa quality time sama keluarga atau sama pacar aku gitu. Enggak, aku bisa pakai buat kerja lagi gitu. Apakah ini semuanya gitu kan? Itu pertanyaan itu mulai muncul, dan itu mama nggak ada kan aku makin ngerasa gimana ya? Kalau aku kehilangan waktu banyak sama orang-orang yang ternyata sebenarnya penting, ini kayaknya harus gue consider juga deh sekarang gitu. Karena ternyata aku nggak mau gitu kalau nanti ternyata aku menikah, terus punya suami, punya anak, amit-amit, nggak usah mereka deh, aku yang dipanggil duluan gitu. Jangan sampai hidup gue tuh isinya cuman kerja dan aku sibuk nyari label itu gitu untuk orang lihat gitu. Itu kayaknya salah satu thinking aku juga akhirnya, udah deh gue resign gitu. Siapa tahu ada rezekinya juga gitu. Karena aku percaya Tuhan kayaknya nggak ngasih rezeki cuman lewat tembok gedung deh. Kayaknya mungkin aku bisa cari di tempat lain gitu. Sembari aku fokus sama hal-hal yang ternyata menurut aku penting juga gitu. Jadi sekarang kamu bisa dibilang more or less fokus di content creating dan kamu mencari rezeki kamu di sana untuk sekarang. Ya, for now. Tapi nggak terbuka, nggak tertutup. Mungkin ada jalan lain kan Kak. Maksudnya kan aku ada interest di fashion, ada di health and fitness juga ya, mungkin jadi instruktur yoga, pilates, atau mungkin punya brand fashion. Jadi kamu lagi membuka kamu untuk bisa lihat apakah opportunity ini juga menggali lagi gitu. Karena yang aku tahu kan selama ini Janet adalah corporate girly yang punya side hustle di sosmed. That's all that I know. Yang aku kenal soal diri aku gitu. Jadi aku ngerasa di fase ini aku justru lagi kayak menggali-gali. Aku tuh apa lagi sih kamu gitu sekarang dan nanti. Gitu. I see. Dan kayaknya memang kadang-kadang kalau ditanya kita jawabnya suka bingung ya. Kayak iya banget. Udah enak kerja terus sekarang malah kembali freelance dan lain-lain. Mungkin what is the biggest thing that you have to let go gitu dengan kamu udah nggak kerja corporate sekarang? Sekarang ya pasti sih kestabilan finansial ya. Kayak letting go of my office job itu kayak ngelepasin potensial untuk punya hidup yang mapan, ya makmur, terus aman juga. Itu yang menurut aku paling besar aku lepasin sih. Karena balik lagi Kak, aku kan pengen berkeluarga. Jadi aku pengennya harusnya semua serba stabil, semua harus serba jelas gitu. Jadi itu satu resiko yang lumayan besar aku ambil gitu, freelance. Jadi aku ada contoh nggak sesuatu yang kamu harus adjust in your lifestyle? Lifestyle tuh hobi aku misalnya ya. Misalnya aku suka splurge on things sebenarnya. Aku tuh hobi banget jalan-jalan, terus eating out. Wah, secara lifestyle kayak gimana sih Kak, modern woman, kayak mau keluar, mau ngafe. Iya, ngafe, terus biasanya hangout sama teman. Terus aku juga, ini contoh yang mungkin simple ya Kak.
transport deh, dari segi transport. Maunya yang enak karena udah dandan cantik harus naik mobil. Jadi aku settle misalnya naik taksi atau naik kayak ride hail gitu kan. Sekarang enggak. Jadi gimana ya, gue hemat sampai rumah, terus hemat waktu. Ya udah deh, gue desek-desekan kayak KRL. KRL cepet, tapi kalau ngomong nyaman, of course enakan di mobil. Ya kan? MRT nyaman, tapi harus naik turun, nyambung. Kadang aku harus sambung lagi pakai ojek. Itu juga salah satu yang menurut aku lifestyle gue berubah banget sih. Biasanya aku tinggal kayak panggil taksi aja, atau susah banget sih tinggal bayar aja. Gampang banget aku untuk ngeluarin uang gitu lah ngeluarin ya, uang. nggak mikir. Karena stream income-nya 2, ya kan? Sekarang enggak, aku berubah banget di sisi itu gitu. Jadi yang tadinya misalnya liburan aku datang misalnya liburan ke luar negeri, belanjanya gila. Jadi belanja oleh-oleh aja tuh sampai harus beli koper baru buat di rumah, macem-macem, buat temen apa segala macem, buat aku sendiri. Jadi kadang tuh bengkak karena aku tuh mungkin love language-nya gift-giving kali ya gitu. Terus jadi lumayan pengeluaran selalu bengkak, tapi aku nggak pernah main karena ya masuknya ada juga kok gitu kan. Sekarang enggak, aku jadi lebih harus hati-hati. Terus harus lebih hemat mungkin ya. Dan challenge-nya aku benar-benar harus bukan mengecilkan diri sih Kak bahasanya ya. Kayak biasanya mungkin aku ngerasain gold. Ya kayak emas, biasanya ngeliat emas, sekarang aku megang kayak gak gold lah pokoknya. Ya gak gold lah pokoknya gitu. Aku harus kurangin itu gitu. Dan akhirnya mimpi aku jadi banyak yang mundur timeline-nya. Misalnya nikah tuh, terus pengen KPR mundur. Jadi banyak banget sih yang mimpi-mimpi aku harus aku adjust karena aku ngambil langkah ini. Gitu. Boleh, since kamu sudah segelintiran sebut-sebut pernikahan gitu kan. Kita sebagai wanita modern pastinya nggak dipungkiri relationship is a big part of our identity. Walaupun kita always say kayak, oh enggak lah, I'm an independent woman. Tapi gimana pun dengan adanya relationship yang sehat dan lain-lain, kita kan pasti jadi lebih bahagia juga ya. Kalau kamu gimana nih? Kan mimpi kamu sekarang malah mau menikah, punya anak gitu kan. Sudah sampai sejauh mana nih mimpi itu terrealisasikan? Kalau realisasinya sih menurut aku masih di tahap awal banget ya. Oke. Biarpun aku pacarannya udah 5 tahun. Oke. Udah lama pacarannya gitu. And you're in your late 20s? 20s. Oke. Yes. Dulu goalnya punya anak 6. Wow. Nikah muda. Iya, kalau mau 6 ya harus nikah muda. Iya, karena aku bilang max 24 or 25 max harus nikah. Jadi semuanya udah serba punya rencana kan. Udah umur segitu nikah, punya anak, terus harus udah punya rumah, KPR, ina itu. Dulu wah, gampang banget. Berencana tuh emang paling enak kok. Tuh, mimpinya paling gampang kan soalnya. Terus ternyata pas aku udah jalanin, kalau kita berpasangan itu kan ini enggak serta-merta semua soal aku atau dia gitu. Ternyata pasangan aku juga sedang berproses. Sama kayak aku yang sedang berproses sih Kak. Yang tadinya udah lebih stabil mungkin dengan kerja kantoran. Sekarang aku harus freelance dan ngejar mimpi aku yang baru. In terms of career switch ya. Terus ternyata pacar aku juga. Dan visi misinya udah sama. Terus kita sama-sama sebenarnya pengen nikah cepet, punya anak banyak. Tapi dari segi finansialnya ternyata kita belum di situ gitu. Dan itu juga tahun inilah aku juga belajar berdamai sama diri aku sendiri gitu. Kalau it's okay kok kalau emang ternyata jadi ibu muda tuh bukan rezeki aku gitu mungkin. Punya anak 6, kalau sekarang udah berubah sih Kak. Aku udah gak pengen punya anak 6 gitu ya. Maksudnya udah kayaknya iya. Mulainya sekarang gitu kan. Iya, kalau mulainya sekarang kayak punya anak 6, aduh kayaknya agak ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan gitu. Harus berapa kali berat pinak gitu kan. Gitu. Iya, berkembang biak gitu. Karena aku pengen banget rumah rame Kak soalnya. Gitu. Jadi dengan sekarang nih aku udah lebih aware sama realitinya seperti apa. Aku mulai manage ekspektasi itu di situ. Oke, gue mau nikah, mau punya anak. Kalau punya anak 6 tapi financially gue ngos-ngosan gitu. Kasarnya gue harus menata ulang, kasihan dong nanti anak-anak gue dapetnya nggak yang maksimal gitu kan. Jadi sekarang aku lebih realistis aja sih.
aku tetap ngejar mimpi aku jadi ibu rumah tangga, anak 2 max atau 3 kali ya kalau bisa. Yang penting aku pengen bisa kasih yang paling baik aja sih, bukan cuma masalah materinya doang, tapi presence aku juga gitu. Karena growing up papa mama aku dua-duanya kerja. Gitu. Mama aku juga kerja pagi, jam 4 pagi udah hilang dari rumah. Berangkat 4:30 berangkat, terus dia pulang malam. Jadi aku deket sama Mbak juga. Ini Mbak aku udah dari bayi by the way. Udah kayak second mom. Sampai sekarang masih di rumah gitu. Jadi maksudnya aku udah ngeliat banyak kehilangan momen gitu, kayaknya aku nggak pengen deh gitu. Dan kebetulan pacar aku itu juga, aku nggak apa-apa sih kalau kamu juga nggak kerja kantoran gitu, tapi tungguin ya, maksudnya ini aku juga berusaha kok gitu. Maksudnya dia juga nggak yang tiba-tiba oh nggak apa-apa nggak kerja, tapi lo terima ya kayak gue. Dia freelance juga by the way. Gue freelance jadi cuman segini. Enggak, justru karena dia freelance akhirnya dia ngajarin aku juga untuk lo bisa loh lebih giat, waktunya dipakai lebih produktif. Nyari kerjaan tuh jangan cuman di sosmed doang, bisa loh gitu. Dia lihat aku ceriwis kan, suka ngomong. Kebetulan dia sound engineer Kak. Dia bilang, kamu gak mau ngisi voice over misalnya? Itu lumayan loh gitu, maksudnya buat ngisi-ngisi aja. Itu something new, jadi aku masih agak ntar dulu gitu. Tapi maksudnya aku punya lingkungan yang supportive banget gitu. Jadi aku ngeliat pacar aku, oke, dia supportive, terus dia juga bekerja, berusaha dan bertanggung jawab. Jadi aku mikir, why not give it a try gitu. Biarpun ini aku harus adjust timeline aku gitu. Aku nggak boleh terlalu tergesa-gesa sekarang. Dan kayaknya society likes to tell us kalau kita tuh kayak sebagai perempuan, oh you deserve this, harus nuntut ini, nuntut itu. Tapi kayaknya kita dengar cerita kamu, ya emang gimana pun sebagai manusia semua ada waktunya berproses gitu loh. Dan kalau memang itu pilihan kamu dan kamu ngerasa itu bahagia, ya kamu harus ada bawa sabar juga, bawa pengertian juga. Mungkin pesan apa nih buat teman-teman mungkin yang biasa kalau surroundingnya kayak ngapain, buang-buang waktu, ngapain itu gitu. Kalau Janet sendiri gimana? Kalau pesan dari aku ya, pesan dari aku mungkin untuk for you girls, women yang mungkin bisa relate gitu ya, harus berani dengerin suara kamu. Karena kadang tuh dengerin outside noise tuh lebih gampang banget. Di situ suara kita tuh biasanya tenggelam. Terus jadi banyak shame, guilt, fear biasanya. Dan akhirnya menurut aku itu ngebuat kita jadi nggak punya freedom untuk ngebentuk reality kita gitu loh. Sebagai wanita pengen ngejalanin hidup kayak gimana sih gitu. Sementara menurut aku harusnya sekarang lebih enak ya Kak. Mungkin boundaries tuh dulu untuk perempuan banyak. Sekarang kita bisa lebih leluasa untuk nge-shape hidup kita. Dan biarpun kadang banyak yang berpikir kayaknya kurang ideal nih kalau nggak nikah muda gitu. Kayak udah Janet udah umur 29, ayo dong. Kapan nikah, kapan punya anak gitu. Nggak usah didengerin itu. Itu maksudnya jangan suppress suara hati kalian buat orang lain gitu. Karena you will sacrifice your joy. Menurut aku ya. Itu nomor 1. Soalnya kalau nggak kita yang mikirin diri kita sendiri, rasa yang di sini that you know, that butterfly, that fire, that warmth, siapa lagi gitu kan. Karena orang lain biasanya cuma ngeliat kita tuh dari yang ideal aja, harusnya kayak gimana. Tapi kan dia nggak mau dig apa sih yang sebenarnya Janet pengen, atau misalnya si perempuan ini pengen gitu. Jadi menurut aku harus lebih berani sih Kak ngikutin kata hati. Dan menurut aku dari kamu in your 29 years of life, menurut aku kamu udah make 2 very strong decision. 1 ya pasti dengan kamu career switching yang dari sesuatu yang sangat stabil, dan of course juga dengan committed dari Monica muda. Terus kamu sekarang ngerti ada waktu yang berproses dalam berpacaran untuk mencapai goal kamu at your next goal event gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan nggak sabaran gitu ya, karena kita kadang-kadang in our late 20s udah mau 30 kita ngerasa by 30 aku harus punya ini gitu kan. Kayak timeline-nya tuh kayak for some reason
di umur 30. Tapi sebenarnya menurut aku umur 30 tuh saatnya baru mulai sih. Kayak kita baru tahu apa yang kita nggak suka. Mungkin baru nyadar gitu ya. Apa yang, oh sebenarnya gue tuh nggak suka ini. Di umur 20 tuh gue coba-coba. Baru tahu gue nggak suka. Di umur 30 baru, oh gue nggak suka ini. Oke, kita coba sesuatu lagi yang baru gitu. Jadi nggak usah be too hard on yourself that you don't always have everything figured out gitu. Betul. Setuju. Ini aku juga sempat dengar Kak dari sepupu aku. Gak usah takut dia bilang gitu. Menurut gue ya, sekarang 30s is the new 20s. Dia bilang gitu. Terus kayak aku kan masih awalnya masih tapi udah umur segini belum nikah karena itu mimpi aku gitu kan. Cuman setelah aku kesini aku baru mungkin ini yang dibilang, aku akhirnya baru discover apa yang aku nggak suka, apa yang aku benar-benar suka dan aku pengen pursue gitu. Jadi ya udah, aku thank you banget juga karena mama aku itu orangnya juga nggak, sebelum dia meninggal gitu ya, aku sempat diskusi, aku sempat nanya sebenarnya nggak apa-apa nggak sih mama papa udah sekolahin aku tinggi-tinggi, kirim aku ke sana kemari sampai ke luar negeri, persiapin ini itu, tapi ternyata aku maunya jadi ibu rumah tangga. Ibu aku bilang, ini juga encouraging banget nih, nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu ya, nggak akan mudah. Bukan berarti kamu jadi ibu rumah tangga tiba-tiba akan enak hidup kamu, nggak kayak gitu. Kamu juga harus tahu jadi seorang ibu, apalagi ya istri, belum lagi kamu harus mapan secara finansial karena harus ada yang kamu support kan kalau udah berkeluarga gitu. Itu nggak gampang loh kalau misalnya kamu kerjanya freelance gitu. Jadi kamu harus lebih tahu juga momentum kamu kapan harus gerak. Karena kalau kamu diam, kalau freelance tuh ya kamu akan stagnan gitu. Jadi ibu aku untungnya tuh nguatin lah di situ gitu. Terus dia juga selalu bilang, udah jalanin kayak hidup tuh seru gitu. Always have faith, kayak something good is coming gitu. Jadi approach-nya juga yang lebih positif. Jadi oke, mamah bilang gitu, cek aman nih. Walaupun dia strict banget, ternyata dia strict, sweet banget ya. Ternyata sweet gitu. Mungkin ternyata setelah dia ngeliat, oh Janet nih ternyata dia orangnya nggak ini ya, nggak ambi banget kasarnya kayak gitu. Ternyata dia malah mau sama keluarga, mindsetnya berubah gitu. Dan ternyata itu yang aku appreciate banget dari ibu aku, dia menghargai pilihan aku yang ternyata beda banget nih dari aku yang mungkin dia kenal dulu kan. Janet yang sekolah juara, terus aku mau masuk HI karena aku mau gini. Harus ambil kelas inter karena aku harus kerja di international organization yang kayak gini, nanti dia bergerak di perlindungan perempuan sama anak-anak. Pokoknya beda banget gitu. Cuman mungkin yang aku lihat somehow ya Kak, masih relatable. Bedanya skill aku tuh lebih kecil. Kalau dulu kan gede banget, like I want to change like the world gitu. Sekarang I do still, tapi skillnya in my circle kayak it's okay, nggak apa-apa gitu. I'm okay with being ordinary gitu sekarang. Tuh, jadi happy, terus aku ngerasa lebih konten juga. Wow. Dan mungkin kamu juga sekarang udah di fase happy, menerima, dan ya aku lumayan amazed juga sih, karena a lot of the guests that we bring here, mereka kayak, oh we have all these ambitions, tapi memang ada beberapa juga such as yourself itu kayak it's okay to be ordinary, it's okay. Dan aku ngerasa sebenarnya, aku selalu bilang jadi ibu rumah tangga tuh jauh lebih susah dibandingin kayak being a working mom menurut aku. Karena nggak tahu ya, mungkin again setiap orang pilihan kan berbeda-beda, tapi menurut aku jadi ibu rumah tangga tuh sulit sekali loh gitu. Jadi it's a very noble thing that you choose gitu, dan I think you should be happy. As long as you're happy, you're proud for yourself, I think you're doing great. Iya. Lagian aku udah training tahu Kak sekarang. Kan mama aku udah nggak ada. Jadi di rumah yang perannya jadi agak kayak ibu-ibu ya mau nggak mau aku jadinya gitu. Biarpun anak-anaknya tiba-tiba udah gede ya. Gak dari adik-adik gitu kan. Jadi aku sekarang nih aku ada career shift.
Terus aku mulai embrace peran itu juga. Jadi awalnya pas mama meninggal 2021 itu kan aku masih ya aku sibuk sama diri aku sendiri di tahun-tahun itu sampai 2022, 2023, 2024 inilah aku baru kayaknya gue emang harus lebih banyak berperan juga di rumah. Iya. Karena papa juga maksudnya papa kan juga udah mulai makin tua. Aku merasa di rumah kan ada regenerasi juga. Tuh, jadi aku harus prep adik-adik juga supaya mereka ini kalau papa udah makin tua kan rumah harus kita yang urus. Gimana? Mereka harus kerja. Aku pun juga harus kerja. Kalaupun nggak kerja kantoran, aku kan tetap harus punya penghasilan. Harus punya penghasilan karena aku harus support rumah gitu sih. Iya. Jadi belum jadi istri dan ibu yang sebetulnya, tapi sebenarnya di rumah sendiri udah jadi ibu ya. That's how I feel. Ya, rasanya. Biarpun aku nggak akan bisa jadiin mama ya, maksudnya nggak akan bisa kayak fill in her shoes. I think it's impossible gitu. Karena dia sama ngurus aku sama adik-adik dari kecil, terus udah dewasa pun dia peran itu kan selalu ada. Gitu. Sementara aku dengan pribadi aku yang udah kayak gini, anak pertama, terus aku harus punya sense of nurturing. Terus aku harus lebih empati sama adik-adik dan aku harus kayak mapping ini pribadinya mereka tuh sebenarnya gimana sih, approach mereka supaya mereka bisa diarahin lah ya gitu. Karena kan yang satu adik aku tuh baru lulus, yang satu lagi cari kerja gitu. Jadi aku berusaha lah, duanya lagi di fase mencari jati diri lah ya bisa dibilang. Benar, dan aku tuh beruntung karena waktu aku di fase itu mamaku ada. Iya. Gitu. Jadi aku apa-apa cerita sama mama, cerita dipanggil kerjaan, interview kerjaan atau mau apply kemana aku selalu cerita gitu. Adik aku kan enggak, dan mama tuh tipe yang kamu maunya apa? Nanti coba deh mama cariin. Jadi dia tipe yang bisa kayak Google cari ada opening apa, atau dia cari ke teman, dia kayak gitu banget. Karena waktu aku dulu mau S2, dia tuh sampai tipe ibu-ibu yang dia Google university-nya, city-nya di mana aja, major yang sekiranya cocok sama aku, terus living cost di kota itu apa. Jadi dia tipe yang micromanage gitu ya, bilangnya kali ya. Dia kayak gitu, resourceful gitu ya, resourceful banget. Dan aku beruntung gitu, aku hidup aku di proses pendewasaan aku, mama aku tuh ada. Cuman kan adik-adik aku nih nggak ada gitu, nggak ada sosok itu gitu. Jadi mau nggak mau ya gue you have to step in somehow, walaupun will never nggak bakal 100%, tapi pasti. at least. Tapi kan you're you juga, seorang kakak kan, jadi iya betul. Iya. Gitu. Interesting. Iya. Ya pastinya jadi transisi hidup ini, career switching, there's so much life change juga kan. Dengan di rumah juga take up a bit more role. Kamu juga masih pursuing your next goal gitu. Tapi pastinya menurut aku walaupun kita punya goal mungkin yang kalau as you said mengecil, itu juga gak mengecil lah ya. Maksudnya it's just yang bawa kita kebahagiaan mungkin berbeda sekarang dibandingin apa yang kita rasa dulu bawa kebahagiaan gitu. Mungkin dengan hidup punya circumstance yang berganti, dengan kalau kehilangan ibu dan lain-lain juga gitu. So thank you so much udah sharing banyak banget nih. Pastinya teman-teman banyak belajar. Mungkin beberapa pertanyaan just to impart some words of wisdom. Mungkin untuk seorang Janet Abigail gitu, life as modern woman, what does it mean for you? Life as modern woman. Menurut aku, as a modern woman, kita tuh harus embrace change and its challenges. Ini gak cuman mental doang ya. Ini aku ngomongin soal physically, karena our bodies fluctuate kan. Sebagai perempuan juga itu kadang jadi concern. Spiritually, jadi harus berani juga ngejalanin hidup di luar boxes yang udah orang-orang create atau society kita create gitu kan. Yang artinya kita juga harus lebih aware juga sama suara sekitar nggak apa-apa, lingkungan sekitar nggak apa-apa, tapi harus ingat suara yang paling harus didengerin itu yang ada di sini sama di sini, karena itu yang paling penting. Aku rasa suara-suara yang ada dari dalam diri kita, inner voices tuh nggak akan mencelakai, karena pasti niatnya
niatnya baik dan untuk ngebawa kita tuh ke tempat yang kita pengen gitu, yang kita rasa kita happy sih gitu. Dan apalagi di zaman sekarang Kak, maksudnya modern woman itu kita udah lebih enak ya sekarang. Maksudnya lebih luasa juga untuk ngejalanin rencana-rencana hidup kita. Dan kalaupun nanti setelah kita berproses, setelah kita menjalani banyak perubahan, kita mau go back to square one, kita mau balik ke rencana awal, misalnya ternyata aku mau jadi menteri lagi kayak tadi, it's It's okay, okay. Yeah. it's okay, gak apa-apa. Itu sesuatu yang justru menurut aku yang ternyata menarik banget dari perjalanan hidup ini. Benar. Bukan the goal. Yeah. The goal itu cuman milestone gitu, tapi ternyata prosesnya ini yang malah harus kita hargain sebagai perempuan, karena itu yang malah ngasih kita added value sih menurut aku. Gitu, jadi resilient, confident, dan always ready for anything. Gitu sih. Kita tepuk tangan dulu dong. Thank you banget buat sharing your words of wisdom. Dan aku juga ngerasa resonate banget that at the end of the day, life itu benar-benar about the journey, not just about the destination, ya kan. Dan the journey ini bisa naik turun, lika-liku kiri kanan, bisa jungkir balik juga, yang tadinya udah gak mau nanti bisa mungkin dikemauin lagi di 20 tahun kemudian, kita mana akan tahu gitu. That's what makes life interesting. But thank you so much for sharing your perspective, especially kamu in your late 20s, and I think teman-teman di sini banyak banget juga yang relate with your story, karena we thought we need to have everything figured out, but no girl, let's just take it one step at a time, and it's okay to again sometimes go back to square one and rediscover yourself, as long as ini benar-benar datang dari hati. So thank you so much, Janet, for being here Thank today. you Kak for inviting me, it's a pleasure. Thank you Thank untuk you. teman-teman yang udah nonton. We hope to see you on the next. Bye. Bye.